Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan dari top filter yang terbuat dari toples bekas ataupun modifikasi top filter dari toples. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara like, komen, serta subscribe channel Lebung Berani agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan jelaskan dulu top filter yang terbuat dari toples bekas ini berfungsi yaitu menyaring kotoran yang ada dalam akuarium kita ataupun menyaring kotoran yang ada di air akuarium kita teman-teman. Seperti top filter akuarium saya ini ya teman-teman, terbuat dari toples bekas permen teman-teman. Nah, kenapa saya lebih memilih toples menggunakan top filter dari toples, tidak menggunakan top filter yang dijual di pasaran ataupun top filter yang terbuat dari kaca? Itu ada alasannya ya teman-teman. Nah, nanti saya akan beberkan terlebih dahulu kekurangannya dulu teman-teman, nanti baru kita bahas kelebihannya. Nah, kekurangan yang pertama yaitu dari segi keindahannya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan top filter yang terbuat dari plastik yang dijual di pasaran, itu tentu saja sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi keindahan dari sisi filternya teman-teman. Jadi kan biasanya top filter yang kita beli plastik warna hitam ya teman-teman ya, tentu saja itu tinggal dipasang dan keindahannya boleh dikatakan tidak merusak keindahan dari akuarium kita lah teman-teman ya. Nah, itu yang pertama dari segi kekurangannya. Yang kedua, rentan bocor teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan toples bekas untuk filter akuarium kita, itu mohon diperhatikan sisi pengelemannya. Nah, kalau saya ini simple aja teman-teman. Nah, saya mengelemnya di bagian keluarnya air ini saja teman-teman. Jadi di sini ada keran ya atau pipa yang mengarah ke bawah, itu saya lem menggunakan lem pipa ya atau lem paralon. Nah, jadi kalau kita menggunakan toples bekas ya, mungkin banyak sekali ya teman-teman di luar sana yang memodifikasi toples untuk jadi top filter itu. Mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti saya ini, dan mungkin ada yang lebih wah lagi ya. Nah, tentu saja itu membuat lubang di toples tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan biasanya kalau lemnya kurang baik itu bisa bocor teman-teman. Jadi kekurangan yang kedua itu rentan sekali bocor. Namun itu bisa diakali ya teman-teman, kalau kita mengelemnya cukup baik, tentu saja tidak akan bocor. Nah, kekurangan yang ketiga yaitu dari segi media filter teman-teman. Media filter biasanya ya di pasaran itu kita sudah familiar ataupun sudah biasanya ada ukuran tertentu untuk media filter seperti ini ya teman-teman. Nih yang di bagian atas ini apa namanya ya, pokoknya busa lah. Busa itu biasanya potongan yang dijual di pasaran, di toko akuarium, biasanya sesuai dengan top filter ataupun ukuran top filter yang dijual teman-teman. Jadi kalau kita beli media filter seperti busa tadi, busa Dacron, kemudian juga ya sejenis busanya lah. Nah, tentu saja itu sesuai dengan filter yang dijual pasaran. Jadi kalau kita menggunakan top filter yang kita buat sendiri dari toples, tentu saja kita
harus menyesuaikan ukurannya teman-teman. Seperti saya ini kan. Nah, top filter saya ini ya, ini media filternya lebih kecil daripada toples saya teman-teman. Jadi, nah saya semaksimal mungkin saya akali saja teman-teman seperti ini ya. Nah, dari segi busa dakron juga seperti itu. Nah, jadi kita bisa mungkin kalau masalah kecocokan dari media filter ataupun penyesuaian media filter di dalam toples bekas, itu sepintar-pintarnya kita lah teman-teman mengakalinya supaya media filternya pas untuk toples yang kita gunakan untuk top filternya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke kekurangan yang keempat. Kekurangan keempat ini dari segi perakitan teman-teman. Biasanya kalau top filter yang kita beli di pasaran, baik itu top filter talang, kemudian top filter kaca, maupun top filter yang terbuat dari plastik yang berwarna hitam, tentu saja itu penyesuaiannya butuh penyesuaian juga, namun tidak seribet dengan top filter yang terbuat dari plastik. Nah, biasanya kalau kita beli di pasaran ya, kita cukup menyocokkan panjang pipanya saja, panjang pipa ke top filter yang kita punya. Namun kalau kita menggunakan toples, tentu saja ya seperti saya ini ya, ini hanya satu toples. Nah, kalau di akuarium 75 cm saya itu dia menggunakan dua toples. Tentu saja saya sesuaikan lagi ya, buat lubang selang untuk air masuk ke top filternya itu harus dibuat. Tentu saja kalau kita salah melubangi, tentu saja toples kita akan rusak teman-teman. Jadi kalau segi perakitannya itu agak sedikit ribet teman-teman, apalagi di lubang pembuangan atau lubang keluarnya air dari top filter. Kalau misalnya bocor teman-teman, tentu saja air akan merembes ke dinding akuarium. Jadi dari segi perakitan itu agak sedikit ribet. Nah, nanti saya akan perlihatkan ya di top filter saya yang di akuarium 75 cm saya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini boleh dikatakan ya sangat ribet sekali teman-teman. Ini saya lubangi ini ya, karena media filter saya agak banyak. Ini saya tutup lubangnya pakai busa sendal ini ya, sendal jepit. Ini saya tutup aja supaya nggak bocor. Nah, jadi di sini segi perakitannya itu agak sulit teman-teman. Nah, di atasnya dilubangi, kemudian dicocokkan lagi ya. Nah, ini toples yang di atas ini, di bawahnya dilubangi. Dan di bagian air keluar ini ya, air keluar ini itu sudah 2 kali bocor teman-teman. Jadi ya dari segi kekurangannya seperti itu teman-teman. Tadi kita sudah membahas kekurangan dari top filter yang terbuat dari toples bekas ya teman-teman. Nah, dari sisi kekurangan tentu saja ada sisi lebihnya teman-teman ya. Nah, di sini toples bekas ini yang pertama kelebihannya yaitu kita lebih maksimal dalam menempatkan atau menggunakan media filter teman-teman. Nah, jadi kita maksimal dalam menyusun media filter kita, tentu saja menghasilkan air yang cukup jernih teman-teman ya. Nah, di sini ya seperti saya ini ya, di bagian bawah ini ada bioring, biobal, busa dakron, busa grand wall, busa dakron, dan busa yang berwarna hitam ini saya kurang tahu juga namanya ya. Nah, jadi saya maksimal tentu saja ya dengan media filter yang beragam ya, dan juga penyusunan yang tepat dan menghasilkan air yang cukup jernih teman-teman ya. Nah, selain itu top filter yang terbuat dari toples ini tentu saja hemat biaya. Jadi kalau kita membeli top filter yang ada di toko akuarium, biasanya ya yang ukuran medium saja biasanya saya pernah beli itu harganya
yaitu Rp25.000 teman-teman. Bandingkan saja dengan toples bekas yang saya beli ini teman-teman ya. Saya beli di toko permen ya, toko sembako. Itu harganya satu toples saja cuma Rp4.000 teman-teman. Ukurannya panjang 27 cm, lebarnya 15 cm. Tentu saja dengan ukuran segitu kita sudah maksimal dalam menyusun media filternya teman-teman. Kalau kita menggunakan top filter plastik itu tentu saja ya media filternya tidak maksimal kita susun teman-teman. Dan juga kalau kita membeli top filter kaca, kemudian top filter talang itu ya untuk ukuran 50 cm saja itu harganya di atas Rp70.000. Nah, tingkat penyaringan air ataupun maksimalnya top filter ini, top filter plastik atau toples ini dengan top filter kaca itu sama saja teman-teman, tergantung kita menyusun media filter yang kita gunakan teman-teman. Kelebihan yang ketiga yaitu teman-teman, dengan kita menggunakan top filter dari toples ini ya tentu saja maksimal sekali dia menyaring kotoran dan juga maksimal dalam penjernihan airnya teman-teman ya. Jadi kotoran yang tersedot oleh filter ya akan tersaring di media filter kita. Tentu saja kalau kita menggunakan top filter yang benar dan menyusun media filternya juga bagus, tentu saja airnya akan jernih teman-teman ya. Nah, sekian dulu video dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari top filter toples atau top filter yang terbuat dari toples bekas. Semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian penghobi ikan hias. Jangan lupa dukungannya pada channel Lebung Berani dengan cara like, comment, share, serta subscribe agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.